Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih sama, yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga cuci tangan kalian setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit. Oke? Nah, kita mulai. Untuk pelajaran hari ini, saya itu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Untuk jenis-jenisnya ini, jadi ada hak cipta dan ada hak kekayaan industri. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai hak ciptanya terlebih dahulu. Jadi, hak cipta itu secara umum merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Nah, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, ataupun seni. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta itu dalam pengertiannya merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 1 ayat 1. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana pencipta itu adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, di sini terdapat di pasal 1 ayat 2-nya. Lalu, hak cipta itu terdiri atas hak moral dan juga hak ekonomi. Nah, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Sedangkan hak ekonomi dia itu adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Nah, di sini dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor Pasal 40, jadi ada berbagai ciptaan yang dilindungi. Yang pertama itu adalah buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Lalu yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Lalu yang ketiga itu ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lalu ada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ada lagi seperti karya rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, ataupun kolase. Nah, masih banyak di buku, nanti kalian bisa baca. Lalu selanjutnya, berdasarkan pasal 41, jadi ada hasil karya yang juga tidak dilindungi oleh hak cipta. Contohnya adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Lalu ada setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan,
atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Itu dia tidak dilindungi hak cipta. Lalu selanjutnya ada alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis, atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Nah, itu adalah ketiga hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yang ada di pasal 41. Nah, selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan. Yang pertama adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal. Lalu yang kedua adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai penciptaan pada suatu ciptaan. Lalu yang ketiga adalah orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya. Mungkin dia menggunakan ceramah yang secara langsung. Lalu yang keempat adalah jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Lalu yang kelima, jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptaannya adalah orang yang merancang ciptaan itu atau orang yang membuat ciptaan itu. Nah, yang keenam adalah jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan bisnis. Yang ketujuh, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Nah, yang terakhir adalah jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptaan, berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai dianggap sebagai penciptaannya, kecuali jika terbukti sebaliknya. Nah, di sini Direktorat Jenderal HKI itu menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Nah, daftar umum ciptaan ini dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Jadi setiap orang itu dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. Nah, ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Jadi hak cipta didapat secara otomatis ketika pencipta menciptakan ciptaannya. Jadi seperti itu untuk hak cipta. Mungkin di sini agak kurang paham atau agak kurang jelas. Nah, kalian bisa membacanya kembali di buku LKS. Untuk itu sekian
Untuk materi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.